Hai, halo sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Salam sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat finansial. Ketemu lagi di Ngopi Barista, ngobrol penuh informasi bareng Riko dan Sekar Sentral Arta. Di sini kita akan membahas berbagai konten termasuk lembaga, jasa keuangan, usaha, juga cerita sukses. Betul sekali. Nah, Rik, Sekar punya temen nih. Ya. Jadi dia punya sejumlah dana, tapi dia bingung. Dia mau investasi, mau buka usaha, atau mau deposito. Oke, memang menjadi kendala ya ketika kita punya sejumlah dana dan kita mau apakan ini. Mau kita masukkan ke bisnis real atau real bisnis, atau kita mau bermain saham, reksadana, mau dimasukin tabungan aja nih, atau juga deposito. Nah, ini merupakan pilihan yang harus kita ambil dengan cermat. Yang pasti kalau kita mau ngambil penempatan dana, yang perlu kita perhatikan adalah satu dari sisi keamanan dan juga return atau bunga hasil yang kita dapatkan, laba yang kita dapatkan. Ini jadi pertimbangan Sekar gitu. Gimana Sekar, mau kita bahas? Kita bahas ya, Oke. kita kupas lebih dalam lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Barista. Oke Riko, Sekar juga menghimpun nih pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat lewat media sosial. Banyak juga nih yang tanya dan belum tahu apa sih itu BPR dan bedanya sama bank lain itu apa sih? Oke, jadi salah satu hobinya Sekar ternyata selain bertanya adalah menghimpun ya. Betul. Menghimpun pertanyaan. Tapi benar apa yang dikatakan Sekar, dan juga mungkin banyak sekali orang yang masih belum paham apa itu BPR ya. Orang, apa sih itu BPR? Padahal kepanjangan dari BPR sendiri adalah Bank Perkreditan Rakyat. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah BPR itu bank? Ya jelas, bank. Jadi kalau di dunia perbankan Indonesia, dua jenis bank itu, atau bank dibagi menjadi dua jenis maksudnya ya, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Ini resmi nggak? Ya jelas resmi, karena ini diatur oleh undang-undang oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana bank dibagi menjadi dua, yaitu BPR dan bank umum. Nah, fungsinya apakah berbeda keduanya? Sama sebetulnya. Yang pertama, fungsi pertamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat. Nanti dalam bentuk tabungan dan deposito. Hanya bedanya pada bank umum itu ada cek dan giro, sedangkan BPR tidak ada. Jadi keduanya sama, menghimpun dana dari masyarakat. Oke Riko, banyak Ya. juga nih yang tanya, apa sih perbedaannya tabungan sama deposito berjangka? Ini berkelanjutan tadi ya, Iya. yang Riko sebutkan fungsi dari BPR dan bank umum, yaitu menghimpun dana. Jadi sama-sama nih Sekar, sebetulnya tabungan dan deposito pemirsa itu sama-sama adalah bentuknya simpanan. Jadi kita atau nasabah menaruh jumlah dana uang pada bank atau BPR yang dituju. Jadi kalau tabungan adalah menempatkan dana, kemudian nanti dalam proses pengambilannya itu bisa sewaktu-waktu, sekehendak dari nasabah itu. Tentu saja kalau banknya sudah ada ATM, bisa melalui ATM. Kalau pas ATM-nya ketinggalan atau susah, ya berarti harus datang ke layanan teller kan, seperti itu ya. Tapi intinya adalah bank pasti nanti akan memberikan buku tabungan, dan nanti semua transaksi akan dicatat pada buku tersebut. Itu tabungan. Sedangkan deposito ini adalah hampir sama dengan tabungan, penempatan dana yang nanti diatur kapan penarikannya, kapan jatuh temponya. Jadi tidak sewaktu-waktu bisa menarik dana. Nah, inilah yang membedakan antara tabungan dan deposito. Makanya pada deposito seringkali ya kita dengar, awas jangan diambil sebelum jatuh tempo, nanti kena denda gitu. Kalau di perbankan disebutnya adalah penalti. Jadi pastikan kalau memang sebulan atau 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan atau 24 bulan itu adalah tenor yang diberikan, ya harus tepat itu gitu loh. Pengambilannya kalau sebelum jatuh temponya sudah diambil, kena penalti. Kemudian ada juga karakteristik yang lainnya, ini bisa dalam bentuk valuta asing atau rupiah, dan ada sistem yang namanya ARO, automatic roll over. Jadi setiap mau jatuh tempo habis bisa dilanjutkan secara otomatis. Kemudian juga kelebihan lainnya di deposito ini nanti punya return yang bagus, dan ada juga nanti pengenaan pajak penghasilan pada bunga yang diterima pada deposan tertentu. Itulah mungkin beberapa keunggulan atau kelebihan perbedaan antara tabungan dan deposito.
Oke Rik, melanjutkan nih pertanyaan tadi yang mengenai deposito. Selanjutnya banyak juga nih yang tanya, apa sih kelebihan dan keuntungan yang didapatkan dari deposito berjangka? Ya, sebetulnya kalau keunggulan deposito sudah Riko sebutkan sebelumnya Sekar ya, tapi bisa ditambahkan bahwa kelebihan lain jika Anda menjadi deposan atau dananya ada pada deposito sebuah BPR atau bank, ini bisa dijadikan agunan kredit. Nah, kan enak banget tuh. Jadi kita naruh uang, agunannya adalah deposito yang kita taruh pada bank atau BPR tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menurut ke LPS ya, lembaga penjamin simpanan, bahwa bunga atau return yang bisa kita dapatkan dari deposito kita tuh bisa sampai 6%. Wah, Ini kan besar sekali ya. tinggi, ya tinggi sekali. Dan yang jelas karena dijamin oleh LPS maka aman. Lalu semenarik apa sih Rik dan bagaimana tingkat keamanan sehingga harus deposito di BPR? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang Riko tunggu sekarang. Jadi semenarik apa? Jelas menarik sekali. Tapi kembali lagi kita tarik ya, bahwa investasi itu kan kita pengennya aman, kemudian menghasilkan ya. Jadi dari sisi keamanan deposito di BPR atau bank umum jelas aman karena ada lembaga penjamin simpanan. Soal yang didapatkan, laba yang didapatkan atau bunga yang didapatkan, tadi sudah Riko sebutkan juga menurut LPS adalah sampai dengan 6%. Jadi kalau kita bicara soal investasi yang aman dan menarik serta rendah risiko, ya pilihannya deposito. Terutama Riko sarankan deposito BPR itu sekarang. Oke Rik, kalau tadi udah jelasin ya keuntungan sama kelebihannya deposito di BPR, Ya. terus saran juga dong bagaimana sih memilih BPR yang baik dan aman? Iya, kalau memilih sesuatu memang harus kita cek dulu ya pada akun yang resmi, terutama kalau ini berhubungan dengan pemerintah, pasti kita harus cari akun resmi dari pemerintah. Jadi kalau soal perbankan, Anda mau mengecek bank umum atau BPR mana yang aman untuk berinvestasi, baik itu deposito dan lain-lainnya, pasti kita harus cari di akun resminya pemerintah, yaitu akun OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS. Jadi tinggal buka saja akun resmi atau akun dari Otoritas Jasa Keuangan, kemudian LPS juga. Nanti ikuti perintah-perintah yang ada di situ, kemudian ketik nanti nama BPR-nya atau banknya muncul. Nah, kalau muncul berarti aman. Riko ambil contoh adalah BPR Sentral Arta ya. Karena BPR Sentral Arta ini dari informasi yang terbaru dari sekitar 1.600-an BPR di seluruh Indonesia, ini menempati urutan ke-27 secara nasional ya, untuk pelayanan terbaik untuk kategori asetnya 250 sampai 500 miliar rupiah, dan ini merupakan prestasi yang luar biasa. Makanya Riko sarankan ya BPR Sentral Arta gitu. Kemudian kalau sudah tadi memilih BPR Sentral Arta nih, kalau kita mau deposito tinggal datang aja langsung ke kantornya ya. Datang ke kantornya, bawa dananya, kemudian sampaikan ke teller. Jangan lupa pada saat di teller setelah selesai cek slipnya. Itu slipnya sudah tervalidasi belum oleh teller gitu kan. Harus validasi, kemudian nanti setelah itu cek saldonya juga. Kemudian nanti biljetnya juga kita cek. Semuanya dilakukan di hall bank. Di hall bank tersebut BPR, langsung di hallnya BPR Sentral Arta dicek. Kalau sudah oke, sudah masuk, baru tinggalkan hall banknya. Jangan sampai sudah meninggalkan di rumah baru dicek, kan repot nanti bolak-balik ya. Ya, jadi untuk pengecekan keamanan berada di hall bank. Yang kedua, jika tidak sempat untuk datang ke BPR Sentral Arta, ini bisa dilakukan dengan cara transfer sekarang. Jadi sekarang zamannya sudah digital ya, digitalisasi, jadi dipermudah, bisa transfer melalui internet banking, M-banking atau juga mesin ATM. Jangan lupa nanti pada saat transfer ini adalah ke rekening resmi ya, rekening resmi atas nama PT BPR Sentral Arta yang ada di Bank Umum. Jadi sekali lagi di ATM, di rekening ya. Jadi nanti transfernya sekali lagi di rekening PT BPR Sentral Arta di Bank Umum, bukan rekening pribadi. Oke, berarti itu cara biar aman ya. Iya, karena kalau nanti ke rekening pribadi resiko tanggung sendiri betul. loh ya. Jadi sekali lagi transfernya ke rekening atas nama PT BPR Sentral Arta di Bank Umum. Oke. Mudah kan? Mudah sekali. Sekarang mungkin ini sebagai tambahan ya. Kalau tadi sudah yang datang mungkin sudah kenal, yang transfer pasti sudah tahu. Ini juga mungkin menjadi pertanyaan.
Kalau saya baru pernah melihat ini, tahu informasi tentang BPR Sentral Arta, kemana ya saya menghubunginya? Sebenarnya mudah sekali karena BPR Sentral Arta itu sudah sangat mudah untuk dicari informasinya di dunia digital gitu. BPR Sentral Arta itu ada webnya, kemudian ada akun media sosialnya, Instagram, Facebook, nomor handphone juga ada kalau dicari ya di di pencarian. Jadi informasi lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di bawah ini. Wah, sudah lengkap sekali ya informasi dari Riko tentang deposito, terus Betul. juga tentang edukasi juga ya. Dan semuanya bisa dicerna ya. Nah, mudah sekali dicerna ya. Ya. Oke, jadi sekarang pilihan ada di tangan Anda nih. Mau deposito, ya pastinya sih kalau Sekar milihnya di BPR Sentral Arta ya. Betul, setuju sekali Sekar. Terima kasih sudah mengikuti kita sampai selesai di Ngopi Barista, ngobrol penuh informasi bareng Riko dan Sekar Sentral Arta. Salam sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat finansial.